orang yang paling sempurna meriwayatkan musalsal. Musalsal itu menirukan Nabi SAW. Itu periwayat Quran, bukan penghafalnya, periwayat Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, baca A itu harus dilihat mulut gurunya. Baca Ba, baca Ta, semuanya harus dilihat model gurunya, lalu kita tirukan. Guru itu meniru gurunya, guru kita meniru gurunya. Terus mereka meniru Rasulullah SAW. Siapa yang meniru makharijul huruf gurunya, maka titik-titik saraf yang ada di dalam itu akan menghubungkan dia kepada rasa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika ujung lidah mengenai bagian mana di dalam itu ada titik-titik halus di dalamnya. Oleh orang-orang kampung sini dulu, karena disebut kampung apa? Bandar Khalifah. Dulu khalifah Thariqat Naqsyabandiyah, mereka mengajarkan 7 titik. Titik makharijul huruf lebih banyak daripada titik yang ada dalam thariqah. Maka dalam tarekat Mu'tabarah, thariqah tertinggi yang nomor pertama adalah thariqatul Quran. Antum coba lihat sendiri ya, di Jamaiyah Thariqah Mu'tabarah yang nomor pertama apa? Thariqah Quran. Karena membaca itu ada zauknya. Sayyidina Umar sebelum dia Islam, dia mendengarkan itu dari adiknya. Karena kekuatan ketukan itulah Sayyidina Umar kemudian tersadarkan. Dia mencoba menirukan bacaan adiknya. Wah, ini luar biasa ini ya. Itu secara harfiah, secara zahir, bahwa thariqat makharijul huruf yang diturunkan oleh Maulana al-Imam Al-Hafiz As-Sufi, namanya Al-Jazari ya. Beliau seorang sufi, akidahnya ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, dan beliau punya kitab lain juga tentang zikir. Allah masyhurkan dia sebagai imam thariqat makharijul huruf ya. Maka orang yang benar cara baca Qur'annya, insya Allah tidak pernah kesurupan. Kalau benar cara baca, jadi baca Al-Quran itu buka mulut ya. Buka mulutnya. Baca Quran itu ikutin polanya. A ya dibuka, I ya turun. Ini semuanya begini. Monyong baca Quran ke nomor monyong. Kembali ke awal tadi. Jadi siapa ahlullah? Orang yang kenal kepada Allah, orang yang biasa dialog dengan Allah. Ada ahlud dunya. Jadi di alam semesta ini hanya 3 keluarga. Ada ahlud dunya, ada ahlul akhirah, ada ahlullah. 3 aja. Ahlud dunya, mereka adalah orang yang beramalnya, baca Qur'annya untuk dunia, baca Qur'annya untuk kesejahteraan dunia, baca Qur'annya untuk popularitas, baca Qur'annya, ngajarnya, ngafalnya untuk mengumpulkan umat, untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya baca Waqiah, itu ahlu dunia itu. Mau sakti baca inna batsya rabbikal syadid, pukul, itu ahlu dunia. Pengen melet, padahal ayatnya tuh saya kalau saya bacain ntar pada praktek semua, dibacain dekat kerbau yang lengket. Ahlul akhirah, siapa ahlul akhirah? Mereka tidak baca Waqiah bukan pengen kaya, tapi ingin mendapatkan darajah fil jannah, makom di surga. Itu yang Nabi katakan ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an ya, wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah. Itu nama malaikat. Orang yang baca Quran
dan dia mahir. Di riwayat lain hafizun, dalam riwayat Muslim, wa huwa hafizun lahu, dia menjaganya sehingga dia jadi mahir. Jadi hadis ini bisa digabung riwayatnya, karena dia jaga hatta yakuna mahiran, sehingga dia menjadi mahir. Kalau mahir gak terbata-bata lagi, maka Allah kirim bersama dia. Satu huruf itu ada malaikatnya, satu huruf ada malaikatnya. Bahkan dalam basmalah itu malaikat terbanyak di Quran, itu malaikat yang mikul Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak itu malaikat yang mikulnya. Kalau kita dibukakan mata batin oleh Allah, mungkin kita pingsan-pingsan. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita yang lemah ini, Allah tutup hijabnya dengan hijab cahaya, hijab pahala. Itu bismillah tuh. Nah, kalau bacanya betul-betul mahirun atau hafizunlah, maka Allah bersamai dia dengan malaikat yang disebut safarah. Safarah ini malaikat utusan. Malaikat utusan, safarah artinya utusan yang bersafar untuk membersamai orang ini. Kiramil bararah, yang sangat pemurah, bararah, sangat terpuji. Ini ahlul akhirah. Ahlul, biasanya anak-anak, orang-orang muda, orang baru hijrah dengar hadis ini dia semangat baca Quran karena ingin bersama dengan malaikat. Ada yang gak puas, saya gak cukup dengan malaikat, saya ingin bersama dengan yang menurunkan Al-Quran. Itulah wabil haqqi nazal. Al-haq itu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu Allah itu sendiri, ya. Dengan al-haq lah Al-Quran itu turun. Maka tasdik dulu, baru turun Quran nurnya dalam kalbu, ya. Tasdik dulu kepada al-haq. Al-haq itu tidak ada miryah wala raib wala syak, tidak ada lagi keraguan di situ. Al-haqqu min rabbika, al-haqqu, al-haq dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan engkau ragu lagi. Ada sedikit keraguan di Quran, hati-hati, ya. Apalagi yang mengatakan Quran belum sempurna, ya. Dia nggak sempurna, Quran yang dia tuduh. Nah, berdasarkan ini, sahabat-sahabat yang muliakan Allah, ada yang ketiga, dia baca Quran bukan karena dunia, bukan ingin sakti, bukan ingin kaya, bukan ingin sekedar surga. Dia ingin berkalam-kalam dengan yang punya surga. Bukan sekedar dibebaskan dari neraka, tapi dia ingin bersama dengan yang menciptakan neraka. Itulah ahlullah. Sehingga mereka ada yang berkata, ya Rabb, seandainya engkau memasukkan kami dalam neraka-Mu, tidak masalah, yang penting engkau ridha kepada kami. Kalau Allah ridha, mungkin gak masuk neraka? Gak mungkin, ya. Nah, itulah mereka ahlullah wa khasatuh. Maka mereka ini setiap kali bertemu nama Allah di dalam Al-Quran pasti bergetar. Wajilat qulubuhum, pasti ada getaran di kalbunya. Gak mungkin gak ada getaran di dalam kalbunya. Tapi jika getaran itu sudah kuat, sudah biasa, maka kalbunya akan tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Surat Az-Zumar, ya. Al-Quran yang Allah turunkan itu membuat kita bulu roma kita berdiri, jantung kita berdebar. Tapi kalau sudah dekat, awal-awal ketemu deg-degan, tahu deg-degan, berdesir. Awal-awal dulu Ustadz Thahir jatuh cinta, berdesir nggak Ustadz? Terasa ya? Kayak mau copot jantung. Saya nggak bisa balas pantunnya beliau. Nanti Ustadz Thahir aja yang balas, ya. Walaupun lahir di tanah Minang, tapi sudah nggak dapat cara berpantun, ya. Lidah sudah keluh.
Tapi saya senang sekali dengarnya, kayak masuk ke alam mana itu. Tahun-tahun berapa gitu dulu. Itu baru pantun Melayu. Gimana Al-Quran? Lebih indah lagi. Indahnya bukan main. Hatta Nabi SAW yuhibbu ayasma' min ghairi. Nabi itu juga senang mendengar dari selainnya. Dipanggillah Ubay, penghafal Al-Quran, turun ke Nabi, diturunkan ke Ubay. Apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Ubay, ikra, bacakan kepadaku. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, apakah aku membacakan kepada engkau sedangkan Quran turun kepada engkau? Masyhur hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkanmu untuk membacakannya kepadaku di satu redaksi. Apa kata Ubay? Samani Rabbi, Allah menyebut namaku. Karena Ubay ahlullah, dia kekasih Allah, disebut nama dia oleh kekasihnya, maka dia bergetar. Samani Rabbi, bergetar itu Ubay. Jadi dia bergetar dulu baru bisa baca Quran. Allah menyebut namaku wahai Rasulullah. Nabi mengatakan na'am sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nama kita disebut oleh pemimpin negeri yang adil, disebut oleh pejabat yang amanah. Senang nggak? Kalau sama yang nggak adil kita nggak senang, ya. Kawan saya mantan pejabat, mantan, diundang oleh menteri untuk sholat id di sampingnya. Itu jadi bahan cerita dia. Senangnya bukan main. Aku masih disebut oleh Pak Menteri, Ibu Menteri. Itu baru yang nyebut, yang undang siapa? Menteri. Bagaimana jika yang menyebut, yang mengundang, yang memerintah langsung pemilik alam semesta ini? Maka Ubay namanya terkenal tidak hanya di bumi, namanya harum sampai ke langit, bahkan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi hanya seperti Ubay lah yang pantas membacakan Quran ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan oleh Ubay. Di saat itulah Ubay, ya, membaca di depan Nabi. Itu awalnya, itu disebut rabitah, membaca Quran di hadapan guru, supaya lenyaplah memandang guru. Yang dipandang adalah Sang Maha Guru, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ahlullah. Jika dia baca Quran seakan-akan dia di hadapan Rasulullah SAW. Tapi kan kita tidak bertemu Rasulullah, maka perlu berguru. Ingat kita baca depan guru, nanti rasa itu akan Allah turunkan, Allah naikkan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dari Rasulullah lenyaplah semua itu. Wa ma baqiya illallah. Yang tersisa rasa itu, pandang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru orang ini yakhiruna sujada, dia dibacakan Quran, dia tersungkur sujud, karena saat itu yang terpandang dalam dirinya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka para asatidz, PR kita masih banyak mau jadi ahlullah. Ya, jangan-jangan kita baca Quran masih karena ada jamaah, suaranya disudes-sudeskan supaya besok diajak umroh bareng. Ya, suaranya dimatrut-matrutkan, ntar matrut jadinya. Tahu matrut? Ditolak. Suaranya diafasi-afasikan, ya, misyari-misyarikan. Udahlah, bacalah Quran dengan bahasa kita, dengan suara kita. Suara yang indah itu bukan suara fulan, fulan, fulan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut oleh Rasulullah, suruh dia jadi Quran, jadi imam salat, baca Quran. Sayyidina Abu Bakar, apakah dia aqra dalam artian ahsanuhum sautan? La. Apakah dia orang yang paling bagus suaranya? Tidak. Tapi kok disuruh Abu Bakar jadi imam? Karena setiap kali dia baca bismillah, dia bergetar takut, merasa hadir yang punya nama.
dengan nama Allah. Nama tidak pernah pisah dari yang punya nama. Itulah rasa yang muncul pada Sayyidina Abu Bakar. Maka baru dia takbir Allahu Akbar, suaranya langsung hilang. Takbir naik, salat sempurna, wusul dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia baca Quran, suaranya seperti orang menangis, terisak-isak. Awal saya dulu selesai suluk 40 hari, saya baca Al-Fatihah, baru bismillah saya nggak sanggup, baru paham, oh ini baru secercah, setitik rasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mau pindah ke Ar-Rahman, itu sudah nggak sanggup. Betapa besar dan beratnya nama itu. Sekarang orang jadikan untuk musabaqah, boleh, tapi niatnya harus benar. Malah dijadikan bahan berdebat. Itu orang yang berdebat dengan ini nggak mengerti rahasia asma-asma di dalamnya. Maka PR kita banyak, Bu, ya, para asatidz, supaya menjadi ahlullah, ya. Jadi oleh-olehnya 3 itu: ahlul dunya, ahlul akhirah, ahlullah. Kita ahlul Quran yang mana? Quran yang ahlul dunya, orang baca Quran yang dia ahlul akhirah, suka cari-cari pahala, atau ahlullah, ya. Tinggal dipilih, mau dapat dunia dengan Quran, mau dapat surga dengan Quran, atau ingin bersama yang punya surga dengan Al-Quran. Semoga kita dihantarkan kepada yang ketiga. Itulah ahlullah wa khassah, ya.